Di antara kalian semua penonton Opung Parpelak, pasti banyak kalian yang kesal sama Refli Harun kan? Ku bilang sama kalian ada berita terbaru. Apa itu? Refli Harun dilaporkan ke polisi. Makin senang kalian kan? Gak usah bohong lah, makin senangnya kalian. Sedangkan kemarin biar tahu kalian yang tidak lebih ganteng daripada Refli Harun dilaporkan senang kalian. Itu sama Coach Nudin dilaporkan Egy Sujana, senang kalian kan? Kok main fisik Opung? Lah, ini kan penilaian yang objektif. Yang kemarin yang tidak lebih ganteng daripada Refli Harun udah dilaporkan. Nah sekarang Refli Harun sudah dilaporkan juga. Kalau kemarin yang melapor Egy Sujana, kalau Refli Harun sekarang yang melaporkan siapa? Farhad Abbas. Opung Parpelak kok kalau bikin berita jangan main-main kau. Siapa yang main-main? Fakta ini. Ada buktinya Opung Parpelak, ada buktinya. Dengarkan ini, dengarkan. Hari ini tanggal 26 Februari kita membuat laporan polisi dugaan fitnah persangkaan palsu terhadap Polda Metro Jaya maupun kepada Pak Jokowi dan kepada kita pejuang-pejuang kebenaran, pembela kaum lemah. Jadi terima kasih dukungannya Mas Suri. Siap. Yang pelapornya adalah LSM Hajar, diwakili oleh Rizaldi. Kebetulan saya sebagai ketua umum, terlapornya adalah RH. Apa rahasia? Sebut aja Refli Harun. Hati-hati ya, siap proses hukum. Hati-hati kau Refli Harun. Mak, jadi kali ya Refli Harun ini baru sebentar jadi lawyer, udah langsung dilaporkan dia. Cemana ya? Baru seumur jagung kau menjadi lawyer kau udah dilaporkan. Mana Pate? Jadi ini surat laporannya ini nih, kalau kalian perhatikan ya. Tengok itu, logonya itu udah logo Polri itu bukan LSM. Polri. Ya, nih aku bacakan saja ya. Ini intinya saja ya, berdasarkan laporan polisi nomor sekian-sekian tanggal 26 Februari 2026 pukul 15.46 WIB. Ya, saya bertanda tangan di bawah ini ya, bla 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 bla. Anggap saja dia sudah selesai. Telah melaporkan dugaan tindak pidana pengaduan palsu Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 ya, yang pada intinya ya apa dikatakan di sini dengan terlapor ya, langsung saja dengan terlapor Refli Harun. Uraian kejadian pelapor selaku korban menerangkan bahwa pada tanggal 3 Februari 2026, saksi menghadiri acara talk show nomor 1 Rakyat Bersuara, bahwa pada acara tersebut ya terlapor telah menyampaikan tuduhan palsu atau persangkaan palsu di halayak umum ya, yang dimana terlapor telah mengucapkan ijazah Joko Widodo 99% palsu. Dan ijazah Joko Widodo ya yang ditujukan pada tanggal 15 Desember yang 2025 bukan dokumen asli ya, dan baru diadakan pada hari-hari ini ya. Atas kejadian tersebut korban merasa dirugikan ya. Selanjutnya pelapor mendatangi BSPKT Polda Metro Jaya untuk membuat laporan guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Jadi ada dugaan dan juga persangkaan palsu. Yang pertama, Refli Harun selalu mengatakan bahwasanya ijazah Bapak Joko Widodo 99% palsu ya, dan yang kedua mengatakan bahwasanya ya ada persangkaan palsu, mengatakan bahwasanya ijazah yang ditunjukkan pada gelar perkara khusus kemarin tanggal 15 Desember 2025 ya, itu dikatakan bahwasanya
baru dibuat pada hari-hari ini. Artinya apa? Artinya Refli Harun dengan sengaja menyatakan bahwasanya pihak dari kubu Bapak Joko Widodo memalsukan dokumen ya baru-baru ini ketika gelar perkara khusus diadakan atau dilaksanakan. Ya, jadi itu dia. Jadi dia ini kan mereka ini kan berangkat dari ya narasi yang berkembang bahwasanya selama mereka tidak menunjukkan ijazah, kami tidak akan percaya bahwasanya ijazah Bapak Joko Widodo punya ijazah. Kan begitu. Nah, begitu ditunjukkan di kalayak ramai ya di muka para tersangka dan juga lawyernya ya, masih juga berani mereka mengatakan bahwasanya ijazah itu yang ditunjukkan 15 Desember itu baru dibuat belakangan ini. Nah, jadi dilaporkanlah Refli Harun dengan dugaan palsu dan juga persangkaan palsu. Artinya apa? Ya, artinya ini sudah memenuhi unsur pidana. Bayangkan loh, sebentar baru jadi lawyer udah melakukan tindakan pidana ini. Diduga. Sekarang begini, ya kita ke substansinya aja dulu ya. Kalau bicara tentang ini keterkaitan dengan apa yang disampaikan oleh orang yang bernama si Refli Harun ini ya. Yang pertama dia mengatakan bahwasanya ijazah Bapak Joko Widodo 99% palsu ya. Dia tidak memberikan sebuah keyakinan ya kepada khalayak ramai bahwasanya itu adalah fakta. Itu kan adalah opini. Opini itu berkembang daripada kliennya yang mengatakan bahwasanya menurut kami 99 ijazah palsu. Harusnya seperti itu. Menurut keyakinan kami 99,99 ijazah Bapak Joko Widodo palsu. Diduga palsu. Boleh menggunakan kata menurut kami atau diduga palsu. Nah, ini mereka mengatakan ada kata pasti. Mereka selalu menarasikan, mereka selalu membuat framing bahwasanya ijazah Bapak Joko Widodo itu palsu. Jadi kalau berbicara tentang Roy Suryo, Rismon, dan juga tersangka lainnya ya yang mengatakan bahwasanya Bapak Joko Widodo itu ijazahnya 99,99% palsu, itu sah-sah saja. Karena apa? Ya memang karena pernyataan seperti itu tendensinya kepada fitnah dan pencemaran nama baik, makanya mereka ditersangkakan. Kan begitu? Nah, Refli Harun tidak bisa. Refli Harun seorang lawyer, harusnya dia itu hanya menyatakan fakta-fakta hukum. Ya, dan dia harus mengatakan menurut klien kami, menurut klien kami, menurut klien kami. Tapi dia di dalam beberapa kesempatan selalu mengatakan bahwasanya Bapak Joko Widodo ijazahnya 99,99% palsu. Kan begitu. Nah, ini hati-hati. Ketika kita menuduh seseorang melakukan sebuah tindakan pidana, maka kita akan dijerat dengan yang namanya fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah adalah tuduhan terhadap seseorang ya melakukan tindakan pidana tanpa bisa kita buktikan. Ini artinya apa? Refli Harun ya itu sebagai seorang pengacara, dia sedang dalam rangka menuduh Bapak Joko Widodo melakukan sebuah tindakan pidana, tapi dia tidak bisa membuktikannya. Kan begitu? Karena apa? Kalau berbicara tentang kepalsuan dokumen, berarti harus ada pembuktian. Ada beberapa unsur yang harus terpenuhi ya, yang ada di dalam pemalsuan ini, tindakan pemalsuan ini, tindak pidana pemalsuan ini. Yang pertama ya, kita harus tahu ya kan bahwasanya dokumen tersebut tidak dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Itu dia palsu. Apakah Refli Harun bisa memastikan bahwasanya ijazah Bapak Joko Widodo memang tidak dikeluarkan oleh pihak berwenang? Itu yang pertama, ya kan? Yang kedua, ya, ada tindakan membuat, memalsukan atau menggunakan ijazah palsu tersebut. Apakah yang namanya Refli Harun ya bisa membuktikan bahwasanya Bapak Joko Widodo membuat ijazah palsu tersebut? Di mana? Di Pasar Pramuka.
Sudah terbukti belum? Belum. Baru yang ketiga, ya, ada keterkaitan antara ijazah palsu tersebut, dokumen palsu tersebut, kepada orang yang dituduhkan. Kan begitu. Ada keterkaitannya enggak? Yang palsu yang mana? Ada nggak keterkaitannya secara langsung kepada Bapak Joko Widodo? Nggak ada. Bisa dibuktikan nggak? Buktikan dulu. Baru yang keempat, adanya kesengajaan di dalam menggunakan ijazah tersebut. Bisa dibuktikan kan? Bisa dibuktikan kan? Nggak bisa kan? Kapan dibuktikan? Nanti di persidangan. Makanya ya, yang bernama Refli Harun wajar dilaporkan ke polisi. Karena aku nggak ngerti gitu, orang seperti Refli Harun harusnya berhati-hati di dalam berbicara, berhati-hati di dalam membuat sebuah statement, apalagi di halayak ramai. Aduh, susah memang si Refli Harun ini. Nah, kemarin dia mengatakan bahwasanya ya, kenapa mereka memohonkan SP3? Kami memohonkan SP3 karena apa? Karena menurut kami ada 8 unsur yang membatalkan bahwasanya RJ itu bisa dikeluarkan atau SP3 itu bisa dikeluarkan. Orangnya sudah meninggal, ya. Setelah itu tidak memenuhi tidak mencukupi alat bukti, tidak mencukupi. Setelah itu ada katanya demi hukum, batal demi hukum, kan begitu. Nah, ternyata pemahaman Refli Harun itu ya, batal demi hukum itu oleh karena apa? Mereka beranggapan bahwasanya ya, menurut mereka dari awal prosesnya sudah melanggar hukum. Bagaimana bisa begitu? Batal demi hukum dilawan dengan opini kalian. Aduh. Highlights buat saudara Refli Harun, ya, biar ini bisa disampaikan kepada publik. Ada satu lagi tambahannya dari Ade Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu, menambahkan satu bila mau dihentikan perkara tersebut, yaitu tersangka mengakhiri hidupnya. Ya. Tersangka mengakhiri hidupnya atau meninggalkan dunia, atau meninggalkan dunia, ya. Gitu ya. Oke. Tersangka meninggalkan dunia. Nah, jadi ya, bukan meninggal dunia, tersangka meninggalkan dunia. Nah, itu juga bisa dapat SP3 itu. Ya, dapat SP3 nah, itu. Itu bisa dapat SP3 itu. Benar. Nah, jadi tersangka mengakhiri hidupnya, maka akan mendapatkan SP3, ya. Nah, jadi saya mau sampaikan, kita tidak pernah mencabut laporan polisi, sehingga tidak perlu ada SP3. Kami tidak pernah mencabut. Kalau apa yang terjadi terhadap Bang Egy sama Bang Damai, itu bahwa terjadi permohonan RJ, dan kami mengakomodir permohonan RJ tersebut dengan hasil memaafkan. Oke? Dan dengan upaya itu kemudian diterbitkan yang namanya SP3. Sehingga untuk tersangka yang lain kami belum pernah mencabut. Jadi nggak ada pencabutan. Kalau ada dari sana bilang ada dicabut, emangnya singkong dicabut-cabut. Nggak ada yang dicabut, ya. Jadi kami tetap pada permintaan kami agar para tersangka untuk segera dilakukan penahanan. Apa? Mungkin beberapa kali mereka bilang kalau dia dapat pemilihan, kenapa yang lain tidak? Kan nggak dicabut, kecuali saya cabut, ya kan? Kecuali dicabut oleh Pak Jokowi, nggak ada yang dicabut. Cuman ada 2 yang kemudian mengajukan RJ, akhirnya RJ itu diakomodir, makanya lah keluar hasilnya SP3. Ya, RJ itu kan kesepakatan bersama, keluar SP3. Jadi bukan dicabut. RJ itu bukan ada pencabutan, nggak ada pencabutan sampai ini hari. Jadi saya minta ya teman-teman juga masyarakat luas ini untuk memahami apa itu sebenarnya RJ, apa itu pencabutan perkara. Jadi sampai ini hari kami mau menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami tidak pernah mencabut. Yang ada kami mendorong agar berkas perkara segera dilimpahkan kepada kejaksaan, ya kan, untuk yang kedua, karena dalam rangka melengkapi berkas perkara yaitu P19. Ini minggu depan sudah lengkap, ya kan, karena dia ini keterangannya terakhir ini yang dibutuhkan,
Ini Pak, ini menunggu dia sebenarnya harusnya kemarin ya, Ya. Pak ya. Ini menunggu karena yang bersangkutan ini ada di luar kota. Kita tunggu sampai ini hari, ya kan. Saya bawa lagi sekalian, ya kan. Saya temanin di sini. Kemudian sudah dilengkapi. Minggu depan kita minta di Krimum segera limpahkan berkas perkara kepada kejaksaan. Satu lagi, Satu lagi, saya tambahkan bahwa yang disampaikan Refli Harun highlight, sampaikan Bang Refli Harun bahwa minta batal demi hukum itu masuk kriteria yang mana? Batal demi hukum itu kriteria yang mana? Meninggal dunia, ya. Terus kemudian nebis in idem, ya kan? Tidak cukup bukti, ya kan? Terus satu lagi itu kalau nggak salah ya, selain nebis in idem, terus ada daluarsa. Daluarsanya penyidikan. Ini ya. kan penyidikan. Ya. Daluarsanya penyidikan. Nah, daluarsa nebis in idem, kemudian batal demi hukum, ya itu batal demi hukum itu nebis in idem, kemudian tidak dapatkan bukti, daluarsa, meninggal dunia. Saya tambahkan satu highlight buat saudara Refli Harun, ya, biar ini bisa disampaikan kepada publik. Ada satu lagi tambahannya dari Ade Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu, menambahkan satu bila mau dihentikan perkara tersebut, yaitu tersangka mengakhiri hidupnya. Ya. Ya. Tersangka mengakhiri hidupnya Atau meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia. Atau meninggalkan dunia, ya. Gitu ya. Oke. Tersangka meninggalkan dunia. Nah, jadi ya, bukan meninggal dunia aja, loh. Tersangka meninggalkan dunia. Nah, itu juga bisa dapat SP3 itu. Ya, dapat SP3 Ya, itu. itu bisa itu. Itu bisa dapat SP3 tuh kalau Benar. saya. Nah, jadi tersangka mengakhiri hidupnya, Ya. maka akan mendapatkan SP3, ya. Ya. Jadi silakan, monggo silakan. SP3 bisa, SP4 Silakan. pun bisa. Ya. Ya, semua SP lah. Oke, Bang. Jadi ya ada dua jalan sih sebetulnya. Cara pertama itu akhiri hidup para klienmu. Itu Refli Harun. Cara yang pertama ya suruh mereka itu mengakhiri hidupnya biar bisa dapat SP3. Cara yang kedua ya kan pesan tiket ke planet Pluto. Katanya tadi bukan cuma meninggal dunia, meninggalkan dunia. Pergi ke planet Pluto sana, pesan tiket sekarang juga. SP3 langsung itu. Jadi udah jelas ya pemaparan dari dari relawan, dari dari pelapor sendiri ya, bukan relawan, pelapor ya, yang mengenai bagaimana apa yang disampaikan oleh Refli Harun itu adalah sesuatu yang sesat. Itu dia ya, jadi bisa dikatakan ya, kalau untuk Roy Suryo, Rismon, Tifa, ya kalian itu memang harus berakhir di persidangan. Tapi kalian tahu nggak? Ada sesuatu yang bisa dikatakan agak lucu gitu loh ya. Jadi ada pendapat mengenai Dian Sandi, ya Roy Suryo bilangnya harus ditahan, Rismon katanya jangan ditahan. Dian Sandi kan katanya kan kemarin itu dipanggil lagi oleh Polda Metro Jaya kan begitu. Menurut Roy Suryo, Dian Sandi harus ditahan. Rismon katakan jangan ditahan. Aduh, kita dengarkan. Andi Azwan melanggar Undang-Undang ITE terkait manipulasi dokumen elektronik. Lalu akankah serangan balik Roy Suryo CS ini akan ditindaklanjuti penyidik? Kita akan membahasnya bersama tersangka kasus ijazah Jokowi, Rismon Sianipar. Bang Rismon, selamat malam. Masih di mute ya Bang Rismon audionya? Ya Bang, Oke. selamat malam Bang Iqbal. Oke, dan Ketua Umum Joma Nusantara Bersatu, Andi Azwan. Bang Andi, apa kabar? Malam, Iqbal. Baik. Alhamdulillah. Malam, Rismon. Baik. Terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Malam Bang Andi Rismon, Azwan. kenapa Dian Sandi dan Andi Azwan harus jadi tersangka? Iya Bang, saya punya pemikiran lain ya tentang hal itu. Terkait dengan Bang Dian Sandi ya, kalau menurut Pak Roy Suryo layak dijadikan tersangka, saya punya pemikiran lain ya, karena apa yang diupload oleh Bang Dian Sandi Utama itu kan menurut setelah bertemu dengan Pak Joko Widodo itu adalah
memang ijazah yang ada atau yang sama dengan apa yang ada di tangan Pak Jokowi, begitu loh. Jadi menurut saya tidak terlalu satu pemikiran dalam hal ini dengan Pak Rosuryo mengenai penersangkaan tersebut, begitu. Terkait dengan pasal 2 dan pasal 35. Karena memang menurut keputusan KIP kan, ijazah Pak Jokowi sebagai pejabat publik dalam hal ini presiden itu kan merupakan sudah dokumen terbuka, dokumen publik. Dan publik berhak menganalisa, memproses informasi yang di dalamnya dan mengambil kesimpulan sepanjang itu dilakukan secara bertanggung jawab. Begitu, Bang. Oke, jadi kalau Dian Sandi Anda punya pandangan yang berbeda. Bagaimana dengan Andi Azwan, Mas Bang Rismon? Apakah berbeda juga pandangan Anda atau sama saja dengan Mas Roy? Nah, berkaitan dengan kasus Bang Andi Azwan itu sudah pernah kami laporkan, Beni Parapat dan lainnya itu sudah pernah dilaporkan, tetapi penyidik menolak ya karena alasan legal standing menurut penyidik. Jadi alasan penolakan pelaporan tersebut. Kebetulan saat itu saya ikut mendampingi, begitu. Itu alasannya. Tetapi ya apapun itu alasan penyidik ya patut kita apresiasi gitu karena alasan legal standing. Tetapi yang menjadi fokus saya di sini adalah saya tidak setuju jika Bang Dian Sandi itu menjadi justru tersangka 32 dan 35 sama seperti kami. Seharusnya tidak ada satupun yang dijadikan tersangka untuk itu. Kalau apa yang diupload oleh Bang Dian Sandi Utama itu adalah sama dengan seperti pengakuannya setelah bertemu dengan Pak Jokowi, sama dengan ijazahnya Pak Jokowi, maka tidak ada alasan untuk menersangkakan Bang Dian Sandi ya. Begitu juga kami yang memprosesnya dari apa yang diupload oleh Bang Dian Sandi Utama. Itu kan kami proses dengan metodologi, algoritma, bahkan secara terbuka. Hasilnya juga diterangkan secara terbuka. Dan itulah merupakan diskursus publik yang mencerdaskan justru sepanjang itu dilakukan tidak dengan niat jahat atau mens rea. Oke, Bang Rismon, nanti kita akan perdalam lagi soal itu ya. Nah, yang satu katanya Dian Sandi harus dipenjara, yang satu lagi katanya Rismon Dian Sandi gak perlu dipenjara. Kok bisa gak seragam begitu sih? Rismon, belum briefing ya? Makanya kalau misalnya mau tampil kemana-mana, briefing dulu, Zoom meeting dulu. Janjian tuh sama Rosuryo. Mas Rosuryo, Mas tadi ngomong apa? Loh, saya ngomong begini, oh. Enggak, biar seragam aja. Aduh. Ya, jadi bisa dikatakan ya, Rosuryo ini ya, Rosuryo Tifa Rismon ya sekarang itu sudah makin kebingungan ya mereka itu, karena memang bisa dikatakan ya tinggal nunggu hari aja gitu loh, tinggal nunggu hari aja ya, karena selama ini kan mereka mengatakan bahwasanya ya tuh Bapak Joko Widodo yang katanya tidak melaporkan orang, ternyata dia melaporkan orang juga. Loh sekarang begini ya, kalau misalnya ya seseorang itu melaporkan oleh karena ya adanya tindakan pidana yang dia rasakan dan juga akibatnya, apa itu salah? Kita mendapatkan ancaman, ya kan? Kita mendapatkan ancaman nyawa, kan begitu. Nah, kalau misalnya kita melaporkan, apa itu salah? Kalau kita mau mengalami sebuah tindak pidana, katakanlah perampokan, kalau kita lapor, itu apa itu menjadi masalah? Nah, kan mereka kan selalu mengatakan bahwasanya ya mereka selalu menjual itu. Mereka tidak melaporkan peristiwa, mereka melaporkan orang. Joko Widodo ternyata pembohong, pendusta. Ternyata kita bukan
bukan peristiwanya saja yang dilaporkan, tapi kita juga orangnya dilaporkan. Makan kau yang enak itu. Iya kan? Setelah itu apa? Mereka mengatakan, nanti, sidang nanti adalah sidang palsu. Sidang nanti itu sidang abal-abal. Karena apa? Sidang nanti itu tidak membuktikan ijazah palsu, tapi membuktikan bahwasanya sidang itu memutuskan bahwasanya ada pencemaran nama baik atau fitnah, katanya. Jadi itu sidang itu tidak akan membuktikan bahwasanya ijazah itu asli, katanya. Begini kawan, ya kan, kalau tidak ada perkara ijazah ini, maka tidak akan ada perkara pencemaran nama baik dan juga fitnah, kan begitu. Makanya di sidang nanti kan ditanya itu, kenapa? Fitnahnya dari mana? Ya ini dari dokumen. Dokumennya mana? Ya ini dokumennya. Ada keterkaitan. Jadi mereka ini lagi capek-capeknya sekarang mereka membuat framing baru, membuat narasi baru. Seolah-olah mereka itu bisa lepas. Nah, dan begitu juga Dr. Tifa dan juga teman-temannya yang lain itu. Apa katanya? Ya, kami mendapatkan 8 salinan ijazah Joko Widodo dengan jenis atau dengan versi yang berbeda. Ada yang versi ada lipatan, ada versi yang tumpahan kopi, ada versi yang ini, katanya gitu kan. Padahal itu sebetulnya tidak substansial. Yang didapatkan ijazahnya dari Kota Solo, KPU Kota Solo. Dari mana lagi? Dari KPU DKI Jakarta. Dari mana lagi? Dari KPU Pusat. Kan begitu. Nah, kita katakanlah ya, yang ini untuk sekedar administrasi, kita menggunakan fotokopi ijazah yang dilegalisir. Ya. Nah, diberikanlah itu. Nah, ini kan masih ada nongkrong lagi beberapa ijazah yang dilegalisir yang belum dipakai. Karena apa? Biasanya 1 atau 2 yang digunakan untuk verifikasi, kan begitu. Nah, setelah itu sisanya di mana? Sisanya disimpan, kan begitu. Ternyata dalam waktu proses penyimpanan itu ada yang terlipat-lipat, ada yang nggak sengaja terkena tumpahan sesuatu, kan begitu. Nah, begitu ya mau mendaftarkan lagi, mau menjadi katakanlah calon presiden, ya. Ternyata ada lipatan. Karena apa? Sudah terlibat, dimasukkan ke dalam map. Mau mencalonkan lagi, ternyata ada tumpahan kopi. Ini kan nggak substansial gitu loh. Ya, kenapa yang kalian permasalahkan itu bukan objeknya, ya kan? Tapi apa yang terjadi pada objek tersebut? Kalau berbicara dilipat, ya wajar ijazah terlibat, kan begitu. Berbicara kena tumpahan sesuatu, wajar ijazah bisa terkena tumpahan sesuatu. Mungkin lagi di kafe, lagi di restoran, lagi di rumah, lagi di mana. Aduh. Pencemaran nama baik. Begitu kena gas kau minta SP3. Sekarang kok ngelak-ngelak katanya nggak pernah nuduh inilah, nggak pernah nuduh itulah. Jejak digital kawan, jejak digital. Kita nggak tahu ya, jujur aja aku bilang ya, nggak ada habis-habisnya ya. Bagaimana seorang Joko Widodo ini ya betul-betul sedang dipreteli. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun juga usaha mereka ya, siapapun yang mereka kerahkan, mereka sedang berusaha untuk mempreteli Bapak Joko Widodo. Tapi kalian tahu nggak ya, ini sedikit intermezzo saja ya. Ini sedikit intermezzo saja ya. Bagaimana ya anak-anak ini kan nggak bisa membohongi perasaan ya. Kalau anak-anak katakan suka, kalau nggak suka ya nggak suka ya. Bagaimana anak-anak ya yang dijumpai Bapak Joko Widodo itu merasa aman ketika mereka berada di samping beliau. Ini buktinya. Pak Jokowi. Wih. Bapak Jokowi. Tahukah kamu, ada satu pemandangan yang jarang terjadi dalam sejarah negeri ini. Anak-anak kecil, bukan orang dewasa, bukan politisi, bukan relawan bayaran. Anak-anak kecil yang menangis. Menangis karena ingin bertemu presiden. Menangis karena tak ingin berpisah. Menangis ketika foto presiden di kelas mereka diturunkan dan diganti. Dan semua itu terjadi di era Joko Widodo.
Kenapa bisa begitu? Apa yang membuat seorang presiden begitu dekat dengan hati anak-anak? Bukan karena janji kampanye, bukan karena pidato panjang, tapi karena kehadiran. Seorang presiden yang datang ke sekolah, yang mau menyapa tanpa jarak, yang membiarkan anak kecil memeluknya tanpa protokol berlapis. Anak-anak tidak mengerti politik. Mereka tidak tahu soal strategi. Mereka tidak paham debat kekuasaan. Tapi mereka tahu satu hal, siapa yang membuat mereka merasa diperhatikan. Saat foto beliau diturunkan dari dinding kelas, bagi sebagian anak, itu bukan sekedar mengganti bingkai. Itu seperti kehilangan sosok yang pernah mereka lihat dari dekat, yang pernah mereka salami, yang pernah mereka panggil dengan penuh semangat. Pak Jokowi. Fenomena ini tidak dibuat-buat, tidak disetting, karena air mata anak kecil tidak bisa direkayasa. Cinta mereka polos, tulus, tanpa kepentingan. Dan mungkin, itulah warisan yang tak tertulis dalam buku sejarah. Bahwa pernah ada seorang presiden yang bukan hanya dikenal oleh rakyatnya, tetapi juga dirindukan oleh anak-anaknya. Sejarah akan mencatat angka, data akan mencatat pembangunan, tapi kenangan akan mencatat rasa. Dan rasa itu tidak bisa dipaksa. Iya. Tapi yakin aku nggak ada anaknya Rosuryo di antara yang ini ya. Ada. Anaknya Tipe juga nggak ada di situ kayaknya. Apalagi anaknya Refli Harun nggak ada. Bayangkan kalian bagaimana seorang anak kecil ya. Ini aku belum pernah mendapatkan ini, biar tahu kalian ya. Baru ini aku mendapatkan video di mana anak-anak sekolah ketika mereka harus menggantikan foto daripada presiden dan wakil presiden mereka turunkan itu dengan penuh air mata. Wow, luar biasa. Doakan kalian ini masih doakan kalian ya. Kemungkinan ini masih kemungkinan Opung Parbelak bersama dengan Mas Agri Fanani, Bill, dan juga dengan Yosua Sinambela, begitu juga dengan Pak Roni Teguh. Kita akan berangkat ke Jepang mungkin dalam waktu minggu depan atau 2 minggu lagi. Mohon doanya, terlebih lagi mohon dananya. Ya jujur saja kita nggak ada punya uang ya kan, tapi kalau misalnya ada sponsor ya, ada yang membiayai, kita akan pergi ke sana, oke? Tapi kalau nggak ada sponsor, ya udah bertelur aja kita di kampung kita ini. Kita akan pergi ke Yamaguchi langsung. Ya, jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.